Gimana? Tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di-ban gitu kan, di-suspend gitu kan. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Karena Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20 ribu. Baru bikin akun satu hari, followersnya 20 ribu, cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia apa, mualaf? Enggak. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini, DM emailmu gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke, coba dia bisa pasti dia udah ngomong. Oh iya. Send your email. Iya. Jump fuck. Enggak, soalnya pernah gitu kali. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris aja, kita pakai bahasa kita gitu. Jadi kedengeran lebih sopan ya. Oke, apa namanya? Tapi banyak. Ini saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. You know, if you make it in New York, remember, ingat nggak ada yang ngomong gitu? If you make it in New York, you make it everywhere. Sinatra. Kalau 9/11 kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York, dan itu mengubah geopolitik semuanya global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York, itu kan kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta. Oke. Jadi kenapa nggak di kota-kota? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? Karena kalau di Bali gimana beli itu? Dude, seriously, di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Boleh dong. Ya. Di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang. 2 imported case ini mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit bawaan. Dan so far nggak, secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh melting pot lah. Sebenarnya kan di sini, jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali, seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Maksudnya, lu udah pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit? Iya, kan teman-teman banyak kerja di sana, Pak. Oke. Iya sih, tinggal nanya ya. Iya, jadi mereka ya malah justru setelah pandemi ini nggak ada kerjaan mereka, makanya mereka kayak main TikTok segala macam, you know, like. Dan saya juga hampir nggak setiap hari sih, tapi sering banget keluar jalan-jalan naik sepeda gitu. It's like orang-orang nggak cuman gara-gara pemerintah pusat yang ngasih instruksi ke Pemda Bali untuk kita harus gawat, kita harus ketakutan, kita harus bla bla bla. Ya akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan ketakutan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itulah kayak saya pakai komparasi tadi ya. Bali melting pot, orang dari Cina banyak, orang dari Eropa banyak, orang dari Amerika juga ada. Seharusnya jika benar ini semenular itu, seeksponensial itu cara penularannya, sudah ribuan korban di Bali. Buktinya sekarang
cuma 4 dan itu pun 2 imported case dan mereka sudah tua, sudah umur di atas 60. Oke. Dan di Bali, ya Far ya. Ya, oke. Dan di Bali dan di Bali setiap tahun itu selalu ada warga negara asing yang meninggal. Selalu. Jadi kok kita tiba-tiba sekarang mikir, ada bule meninggal di Bali, itu COVID. Ya elah, tahun lalu juga ada 14-an bule meninggal naik motor, ada 3 bule meninggal sakit jantung. Itu biasa itu, like people die, orang meninggal. Oke. Nah, berarti lu nggak setuju nih kalau misalnya pantai ditutup, villa-villa ditutup, lu nggak setuju nih kalau di Bali? Ini sekarang ya server di Bali ini, saya kan udah bicara sama beberapa server. Mereka sekarang sudah mungkin kalau disulut itu mereka akan demo. Nah, berarti kenapa? Gini ya. Oke. Gimana, Bli? Kenapa? Karena pemerintah nggak adil. Orang yang olahraga bersepeda diperbolehkan, orang yang jogging diperbolehkan, orang main futsal, orang main bulu tangkis boleh, olahraga yang lain itu boleh. Gym masih buka, server mereka mau surfing di kolam renang, gimana dong solusinya? Oke, kan kemarin tuh ada beberapa video yang sempat viral, ada turis gitu kan, bule lagi party-party di villa. Terus pada akhirnya diserang sama netizen karena kok lagi lockdown, atau bukan lockdown ya, karena lagi self quarantine kok masih sempat bikin party gitu ya. Menurut lo gimana? Saya tidak bisa menyalahkan warga negara turis-turis itu 100%. Karena begini, kita balik ke Bapak Terawan ya, kita bicara sedikit tentang Bapak Terawan. Menteri Kesehatan kita di awal-awal Februari ya kan, beliau seringkali bikin statement yang intinya itu virus ini tidak berbahaya, virus ini akan sembuh dengan sendirinya, nggak usah pakai masker, nggak perlu kecuali kalau sakit. Dan banyak statement beliau tuh yang sepertinya meremehkan kasus ini, virus ini. Kemudian mainstream media, ini kembali lagi ke mainstream media. Mainstream media, ya kita semua tahu ya, jika sebuah headline berita itu tidak seksi gitu, tidak kontroversif, ya, itu tidak menarik, tidak mengundang clickbait kan. Mulailah statement Pak Terawan ini ditwist gitu, jadi yang yang seharusnya menenangkan, jadinya seolah-olah kesannya itu meremehkan atau seolah-olah menyesatkan orang-orang. Akhirnya panik karena media massa juga mulai memberitakan, ini ada korban di sini, ini ada korban di sini, ini ada korban di sini. Itu berbarengan gitu loh, korban. Akhirnya Pak Terawan ini disuruh diam kan akhirnya. Padahal sebenarnya menurut saya Pak Terawan itu orang militer kan, beliau orang militer. Dan saya yakin beliau tahu skema ini di ring 1 Jokowi itu. Saya yakin menteri-menteri ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya sampai kemarin Menteri Pariwisata Wisnu Tama kan sempat bilang juga Juni-Juli akan kembali normal. Menteri selevel menteri bicara mau bikin statement seperti itu kan tidak mungkin sembarangan. Itu pasti sudah ada pertimbangan panjang sebelumnya, sudah ada percakapan yang panjang lah gitu. Jadi kasus bule itu, yang bule-bule party itu, saya nggak bisa nyalain mereka 100%, karena bisa jadi virus ini, bukan bisa jadi, seperti yang saya percaya 100%, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh mainstream media. Karena pemilik mainstream media ini, pemilik mainstream media, kekuatan di belakang mainstream media ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di big pharma, di bisnis farmasi. If you follow the money ya, in every game, dalam semua permainan, mikro, makro, just follow the money. Ini skema COVID ini, siapa yang paling diuntungkan? Just follow the money. Akhirnya kamu akan tiba di titik vaksin. Dan Bill Gates berkali-kali
Bill Gates berkali-kali bilang vaksin ini adalah final solution, solusi terakhir. Orang dengan magnitud, dengan pengaruh, orang dengan pengaruh ya sebesar Bill Gates itu, dan dia bukan orang yang bodoh, mengatakan bikin statement final solution itu kan berarti dia tuh yakin banget orang tidak akan ada solusi lain, cuman dia. Jadi monopolinya udah ketahuan. Vaksin adalah jawabannya. Satu-satunya jawaban. Okay. Final solution kan satu-satunya jawaban berarti. Ya. Nah, berarti lu kalau memang lu bilang tidak seberbahaya itu, lu bukannya sempat ini ya beli ya sama Nora bagi-bagi hand sanitizer masker di jalan ya? Ya, masker sempat ya. dan hand sanitizer. Itu karena saya membantu. Iya. Oh, tapi kalau misalnya nggak seberbahaya itu kan kayak nggak perlu hand sanitizer dan masker. Iya, cuman kan kalau ketika saya membagi, ya, jadi pertimbangannya waktu itu teman ngajak, lu bantuin bagi-bagi ini dong. Kalau saya nggak pakai masker, bagi-bagi itu orang akan kabur. Karena ngeliat muka lo atau gimana? Keduanya. Pencaburan kedua itu yang oh iya. Ya kan secara kita kan ceritanya lagi ngasih orang masker, ngasih orang pembersih tangan. Sementara kalau kita nggak pakai masker itu kan orang jadi nggak percaya. Dan itu pun murni saya lakukan karena bantu teman aja. Jadi dia punya dia ingin berdonasi itu, ya udah saya bantu. Nothing. Kalau di Bali lu kemana-mana nggak pakai masker gitu? Naik sepeda atau jalan gitu? Apa turtleneck? Pakai turtleneck? Oh di sini. Gue kira pakai turtleneck. Di sini kan kalau terus kalau ngelihat petugas itu naikin dikit.